Sudah mulai. Satu, dua, tiga. Di depan saya ini hamparan lokasi timah, dan kita bisa melihat hampir keseluruhan tampak warna putih. Contohnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini salah satu pertanda bahwa area ini adalah bekas tambang timah. Nah, area atas, bagian lapisan tanah atas yang dahulu sebelum ditambang, dia banyak mengandung humus, dan efek dari penambangan timah, humusnya hilang. Anda bisa membayangkan apabila kita menanam tanaman apapun juga dengan media seperti ini, maka tanaman tidak akan tumbuh subur. Kita akan melihat salah satu contoh mereka sedang menambang timah. Kebetulan harga timah sedang naik daun. Itu di kejauhan sana Anda bisa melihat cara penambangan timah. Tanah di bagian bawah disedot ke atas dan disaring untuk diambil timahnya. Ketika mereka mengoperasikan mesin itu, pasti menggunakan bahan bakar. Bahan yang digunakan salah satunya solar, dan tentu solar akan punya dampak yang buruk terhadap air dan tanah. Ketika tanah tercemari oleh solar atau bensin, Anda tahu sendiri banyak mikroorganisme akan mati. Jikalau ini sudah selesai, proses penambangan sudah selesai semuanya, dan timahnya sudah habis, tanpa campur tangan manusia untuk mengembalikan dari keadaan yang seperti ini untuk kembali menjadi normal, bisa ditumbuh oleh berbagai macam tanaman, itu membutuhkan waktu 20-30 tahun. Tetapi jikalau ada campur tangan dari manusia untuk membantu memulihkan area yang sudah ditambang, maka prosesnya menjadi lebih cepat. Saya akan menunjukkan tanaman yang bisa hidup di area penambangan. Di depan saya ini adalah salah satu contoh tanaman yang bisa tumbuh dan mudah tumbuh di area bekas tambang timah. Saya tidak tahu namanya, tapi tanaman ini dia akan tahan. Ini contohnya tanaman ini. Kalau tanaman ini tumbuh secara alami, maka daun-daun yang rontok seperti ini, dia lama-lama bisa menjadi humus, menjadi pupuk. Dan salah satu dari daun yang sudah lapuk nanti akan memungkinkan kembalinya hidup mikroorganisme. Jikalau manusia membantu menanam ini sebanyak mungkin di area yang sangat luas ini, maka prosesnya, proses penyembuhan dari tanah yang sudah rusak ini akan lebih cepat. Ini contoh juga, contoh ya. Ini bekas-bekas tambang. Ini juga salah satu tanaman yang berbeda. Satu, ini namanya kemuting. Kemuting ini juga salah satu tanaman yang tahan dan mudah hidup di area bekas penambangan. Sekalipun tanahnya sudah tercemar oleh banyak hal, minyak, solar dan lain sebagainya tadi, ini masih bisa tetap hidup dan mudah hidup. Anda bisa melihat ini bekas tambang semuanya,
tetapi dia bisa eksis, bisa hidup. Kita akan melihat sisi sana. Skip dulu. Skip. Ya. Salah satu bekas penambangan timah meninggalkan ini yang namanya kolong. Kolong, orang Bangka menyebutnya seperti itu. Mereka gali karena penggalian dalam, maka ketika ada hujan, bekas galian itu terisi dengan air. Ketika lubangnya sudah dalam dan terisi air, salah satu cara penambangan mengambil timahnya memakai ponton yang ada di sana. Jadi orang terkadang menyebutnya TI apung. Jadi mereka menyedot tanah atau pasir yang mengandung timah itu di dalam dengan pipa dan disedot ke atas, diambil pasirnya yang mengandung timah. Ini juga Anda bisa melihat, saya ambilkan seperti ini. Ini ketika ada air hujan atau ketika kita menyiram, maka airnya akan cepat turun. Akar akan sulit bertumbuh dengan baik di area yang seperti ini. Ini juga salah satu contoh yang ketiga, tanaman yang mudah dan tahan hidup di tempat bekas penambangan timah. Ini, ya, ini akarnya seperti ini. Ini kalau dibiarkan oleh manusia dan sengaja ditanam di bekas penambangan timah, maka area itu akan menjadi lebih cepat pulih daripada tumbuh sporadis secara alami. Peran manusia sangat penting, tapi pengambil kebijakan setempat untuk mereklamasi bekas tambang adalah lebih penting. Semoga bermanfaat.